Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz wa wasdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Bapak yang berbahagia, siang hari ini kita kembali melakukan kajian pendek sekitar 5 sampai 7 menit. Akan saya sampaikan setelah hamdalah kemudian salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan antara istighfar dan taubat. Ini yang mungkin kita lebih mengerti, dan ini pun saya baru mengerti benar pada saat ini antara perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar adalah dari kata-kata ghafara yang berarti minta ampunan. Ghafara mengampuni, tapi istighfar talabul istighfar, talabul ghufran, minta pengampunan. Minta pengampunan ini sifatnya adalah diucap, tetapi taubat itu aksi. Ya. Jadi kalau kita bertaubat tidak di kata-kata, tetapi ada pada aksinya. Kalau istighfar itu adalah tools agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak serta-merta orang yang istighfar dia bisa bertobat. Bisa saja dia hanya mengatakan astaghfirullah, tetapi dia tidak automatically dia seseorang yang menjadi taibin, menjadi orang yang bertobat. Jadi orang-orang istighfar adalah orang yang minta ampunan Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Bahkan Rasulullah SAW setiap hari beliau itu minta ampunan sebanyak 100 kali. Itu pun kita tahu beliau tidak punya dosa apa-apa karena sudah maksum. Sementara taubat itu maknanya adalah tabayatubu, yang berarti raja'a au'ad, kembali kepada tempat semula. Maknanya adalah raja'a ilhaq au ada ilal haq, kembali kepada al-haq. Al-haq itu bisa maknanya kebenaran, atau al-haq itu adalah Allah itu sendiri. Maka tatkala kita mengatakan bahwa kita bertobat, bukan di kata-kata atubu ilaihi, tetapi tatkala kita betul-betul tidak melakukan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita telah istighfar dan kemudian kita taubat, ini baru stesen pertama, terminal pertama, bukan terminal akhir dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terminal selanjutnya ada yang disebut dengan inabah. Inabah ini adalah perjalanan kedua tatkala kita telah istighfar, telah kembali. Dan kembali ini kadang-kala bukan kembali seterusnya, tetapi tiba-tiba seseorang itu bisa kembali lagi kepada maksiat sebelumnya yang disebut dengan tobat sambal itu, ya, sudah pedas tapi diulang-ulang. Nah, ini yang maka tatkala kita ingin tobat kita itu stabil, diperlukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah ini pun rawan untuk bisa masih kembali walaupun tidak sederas proses taubat tadi. Nah, pada saat kita inabah inilah rada stabil kondisi jiwa kita, kondisi spiritual kita. Tatkala kita sampai pada inabah, orang yang melakukan disebut munibin, orang yang bertaubat lebih sungguh daripada taubat pertama itu. Kalau yang pertama disebut taibun atau tawabin, yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita sudah rada stay di tempat ini, maka ada lagi yang disebut dengan aubatun. Aubatun itu adalah proses terakhir dari pertaubatan kita, yang pada saat inilah ini telah ajak, mapan, dan kokoh pertaubatannya kepada Allah. Nah, ini ujung dari perjalanan kita.
tatkala kita telah menjadi awabin, berarti kita agak sulit, bahkan mungkin kita tidak akan pernah kembali kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka terhadap orang-orang yang senantiasa bertobat, bukan hanya bertobat tetapi senantiasa bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka juga pada orang-orang yang senantiasa menyucikan dari sisi luarnya. Nah, oleh sebab itulah pada bulan Ramadan ini sering disebut sebagai syahrut maghfirah dan syahrut taubah. Kita patenkan agar kita senantiasa istighfar, dan istighfar yang paling baik adalah al-mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Sebelum pada saat sahur, sebelum fajar. Nah, orang-orang istighfar menjelang fajar inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena sebenarnya kita our life starting before dawn, kata orang barat itu, kehidupan kita sebenarnya dimulai sebelum fajar tiba. Orang-orang yang kelepasan fajar biasanya dia kehilangan momen besarnya dalam kehidupan. Istighfar dan taubat adalah harga mati untuk seorang muslim. Dia terus istighfar karena kemungkinan ada kembali kepada kesalahan, dan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada garis finish yang disebut dengan awabin atau awabun, orang yang stay dan tidak kembali kepada kejahatan, dosa, kesalahan yang kita lalui. Mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang mustaghfir, juga menjadi orang taib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan hanya menjadi taibin yang bolak-balik, tetapi kita ingin menjadi mudibin, dan kemudian yang lebih penting daripada itu adalah kita menjadi awabin, orang-orang yang stay dan tidak pernah kembali kepada kesalahan, yang disebut iqla, yang disebut dengan mencabut dari akar-akar keterikatan kita dengan dosa-dosa, sehingga kita disebut betul-betul yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang mencapai puncak yang disebut dengan awabin. Semoga kita pada bulan Ramadan ini berhasil menjadi orang-orang yang mustaghfirun, menjadi orang-orang yang taibun, munibun, dan terakhir adalah menjadi orang-orang yang awabun. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.